Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya pakai PC lagi. PC yang dimana semua papartnya baru dan juga bertemakan full putih semua. Dari segi mobonya, casingnya, VGA-nya, kabel-kabelnya dan juga yang semuanya lah. Seperti itu yang ada di sini. Dan saya tuh pakai PC di harga 17 juta lebih sedikit. Terbilang agak over tapi ya wajar sih, karena dia menggunakan papat yang full putih semua. Jadi intinya ada estetika, ada harga juga. Dan apalagi komponen utamanya, saya tuh menggunakan Core i5 Gen 13 13400F dan juga RTX 4060 yang ada di sini bermerekkan Zotac full putih dan cakep lah dari segi penampilannya, serta RGB nya bisa diatur semuanya. Tapi kalau yang ini saya cari berwarna putih lah, meskipun di kamera emang agak putih banget ya, gara-gara settingan kameranya lah terlihat putih banget. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini semua dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama di sini saya menggunakan Core i5 Gen 13 13400F yang dimana di harga 2,450 kalau nggak 2,5 lah harga di pojok situ ya. Yang dimana tersebut daripada menggunakan Gen 12, jadi saya upgrade aja ke Gen 13 meskipun nambah 1 juta lah, tapi ya nggak masalah sih. Dari segi usernya dia tuh pengen seperti itu. Dan juga core-nya dia itu beda sih, bukan 6 core 12 thread, tapi dia itu lebih banyak untuk prosesor yang ada di sini. Dan lanjut, saya tuh menggunakan motherboard dari ASRock Steel Legend seri B760 Wi-Fi. Seperti contoh yang ada di sini untuk boxnya, nggak bisa saya ambil karena memang full dari segi papat yang ada di sini. Kenapa saya memilih Steel Legend? Karena dari segi usernya, dia itu memang pengen Steel Legend karena memang berwarna putih lah, dan juga ada support Wi-Fi-nya. Kalau misalnya pengen murah, bisa cari yang serinya Pro RS. Itu sekitar di harga 2 jutaan. Tapi kalau yang ini sama di 2 jutaan juga, tapi hampir di 3 juta untuk mobonya. ASRock B760 Steel Legend Wi-Fi. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini tipenya M-ATX. Meskipun memakai tipe casingnya ATX, gak masalah sih untuk itu, masih ada space di bagian bawah. Dan selanjutnya, saya tuh menggunakan RAM dari XPG Lancer Blade RGB seperti contoh yang ada di sini. 2x16GB 32GB kit. Ya 32GB lah, apalagi ini di rakitan 17 jutaan. Berwarna putih dan juga tas setting berwarna putih juga untuk RGB-nya. Terbilang ini yang paling murah lah, di harga 1,5 juta daripada di brand yang lain untuk yang bertemakan warna putih dan juga RGB. Dan lanjut, saya tuh menggunakan ini GPU Zotac Gaming RTX 4060 yang dimana tersebut hemat daya lah, dan itu berwarna putih, membutuhkan 8 pin power serta ada LED di bagian samping sini tulisan Zotac Gaming, dan apalagi ada backplate di bagian atas. Ya bertemakan full putih semua, emang cakep sih. Dan apalagi ini GPU nya di harga 4 jutaan juga, paling murah daripada di brand yang lain untuk bertemakan warna putih. Dan kita combo menggunakan prosesor yang ada di sini Core i5 Gen 13. Apakah bagus atau tidak performanya, dan juga apakah irit daya atau tidak, lihat aja nanti di akhir video. Dan selanjutnya satu menggunakan ini, ada dua sih. Yang pertama NVMe Team MP33 dulu 256GB. Ini requestan dari usernya, dia itu memang pengen memakai dua, yang satunya tersebut dia itu kecil di 256GB di harga 280.000. Ini yang Gen 3 ya, bukan Gen 4, sebagai Windows aja dan juga beberapa lah. Jadi ini sudah lebih dari cukup. Yang penting pakai NVMe. Dan juga tambahan yang ada di sini, saya tuh menggunakan XPG Gaming S70 Blade yang dimana 2 tera. Ini pun dari usernya, dia tuh memang pengen mengisi game dan juga beberapa file-file besar lah. Jadi ini untuk storage kedua, untuk penyimpanan besar. Kalau yang ini cuma only Windows aja. Intinya seperti itu. Dan apalagi ini juga udah bagus. Seri Gaming S70 Blade udah ada di RAM-nya 2 tera di harga 2 jutaan lah untuk ini. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini ya, udah saya pasang di heatsink semua untuk kedua NVMe ini. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan CPU cooler dari Olympus 360mm water coolingnya, tipenya adalah L36. Di harga terjangkau juga sih, cuma di 900.000, dan juga penampakannya di bagian dalam sini. Untuk bandingkan Core i5 Gen 13, apakah bisa atau tidak ya, jawabannya pasti bisa lah, karena ini terbilang cukup bagus, di harga terjangkau. Lihat aja nanti di akhir video dari segi suhunya. Dan di sini penampakannya memang bagus sih, triple fan di bagian samping, bukan di bagian atas maupun di bagian bawah ya, tergantung casingnya juga. Dan lanjut, saya itu menggunakan power supply dari MSI, serinya adalah MAG A650BN 650W 80 plus bronze, yang dimana tersebut di harga 810.000 lah. Untuk mengangkat Core i5 Gen 13 dan juga RTX 4060, ya pastinya aman banget, karena emang hemat daya dari segi GPU-nya. Mungkin full load-nya tidak sampai di 300W lah, jadi aman-aman aja sih. Apalagi ini di 650W. Dan juga ini brandnya MSI, pasti bagus lah, banyak orang yang membeli ini.
Dan selanjutnya satu menggunakan kabel extension dari Trackware flag RGB yang dimana berwarna putih dan juga ada dua kabel 24 pin dan juga 8 pin seperti contoh yang ada di sini penampakannya. Ini saya setting berwarna putih yang kelap-kelip lah, di harga 450.000. Ini pun juga requestan dari usernya juga, dia memang pengen berwarna full putih semua, jadi ya effort banget lah menambah budget untuk penampakan yang ada di sini berwarna full putih ya, kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan casing dari Cube Gaming Kylo kalau nggak salah namanya, di harga 820.000. Ada dua tipe sih, ATX dan juga MATX, tapi saya tuh menggunakan yang ATX karena menggunakan water cooling 360 mm. Kalau misal menggunakan 240 mm, bisa lah menggunakan yang tipe MATX. Tapi dari segi usernya, dia tuh memang pengen yang tinggi, jadi saya pakai ini aja. Dan juga triple fan dari segi water coolingnya di harga 820.000 lah. Di bagian atas kaca, di bagian samping kaca, di bagian depan kaca, full kaca. Ini pun sama seperti casingnya Liangli ya, tapi cuma beda harga aja untuk yang itu. Dan selanjutnya satu menggunakan fan dari Olympus juga, tipe RGB, ada 4, di bagian bawah 3 untuk mengambil udara dari luar ke dalam, dan satunya di bagian belakang sini untuk menyedot udara dari dalam keluar. Kurang lebihnya seperti itu sirkulasi udaranya. Dan juga ini satuannya di 60.000, kalau dikali 4 240.000 ya. Dan tampilannya sangat cakep sekali, apalagi di bagian samping sini juga ada LED-nya juga ya, seperti fan RGB zaman sekarang. Terbilang itu cakep. Kurang lebihnya seperti itu. Semua part-partnya sudah saya sebutkan satu persatu, apakah ini rekomend atau tidak. Di harga 17 juta, mendapatkan tema full white dari segi semua kabel-kabelnya, CB cooler, casing, serta ya semuanya lah. Dan apalagi part-partnya menggunakan tipe yang rekomend juga untuk upgradable ke depannya, dari segi mubunya, NVMe-nya, water cooling, serta yang lainnya lah. Jadi bukan menggunakan yang kaleng-kaleng untuk itu. Itu aja, nggak usah berlama-lama. Lanjut ke tes gaming dan juga yang lainnya. Yo. Dan lanjut yang pertama, dari segi HP monitor, untuk mengecek suhunya Core FF Gen 13 menggunakan Olympus Delta L36, yang dimana minimalnya mendapatkan di 28 derajat, dan juga maksimalnya di 60 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop kita ngapa-ngapain, yang mentok paling bawah, di bawah 30 derajat, terbilang ini dingin. Dan apalagi ini maksimalnya saya tes di Geekbench, dan dia mentok paling tinggi, cuma di 60 derajat, ini pun juga dingin, menggunakan radiator triple fan. Dan lanjut ke Crystal Dismark untuk mengecek kecepatan SPG Bed S70, yang dimana membacanya mendapatkan di 7061 serta menulisnya di 6646. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website, yaitu up-to-nya 7400 per 6800. Dan kalau kita bandingkan, dia itu kurang semua, tapi kurangnya cuma tipis lah, di 300-an dan juga di 100-an. Jadi ya wajar sih untuk yang ini. Tapi yang terpenting dia tuh sampai tembus di 7.000-an. Ini bagus. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5. Settingan 1440p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan di 160 fps. Terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan dan juga settingan 2K, dia tuh masih bisa tembus di atas 150 fps. Jadi ini aman. Dan apalagi di game kita roleplay juga masih aman lah untuk yang ini, sama-sama di settingan rata kanan. Dan lanjut ke RDR2, settingan 1440p dan juga settingan high mendapatkan di 80 fps. Ini pun juga udah lancar. Settingan paling aman di settingan 2K, ya ini sih di settingan high, masih mendapatkan di atas 60 fps. Dan kalau semisal di settingan ultra, mungkin agak berat ya, bisa mendapatkan di bawah 60 fps. Tapi yang lebih aman emang settingan ini, supaya mendapatkan di atas 60 fps. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1440p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 67 fps. Ini pun juga lancar jaya. Settingan rata kanan di 2K masih mendapatkan di atas 60 fps di game Shadow of the Tomb Raider. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1440p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 238 fps. Ini pun juga lancar, tembus di atas 200-an.
Ya wajar sih, karena gamenya tersebut yaitu ringan, apalagi di settingan rata kanan, bisa tembus di atas 200-an. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1440p dan juga settingan Ultra, dia tuh mendapatkan di 85 fps. Ini pun juga lancar jaya, settingan rata kanan masih mendapatkan di atas 60 fps, dan apalagi ini di settingan 2K. Dan lanjut ke Black Myth Wukong, settingan 1440p dan juga settingan medium, dia itu mendapatkan di 92 fps. Ini pun juga masih aman di settingan menengah. Dan kalau misal di settingan high atau di atasnya, dia itu akan drop banget fps-nya. Jadi memang lebih aman di settingan medium untuk yang ini, apalagi di settingan 2K di gamenya Black Myth Wukong. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1440p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 80 fps. Ini pun juga udah bagus, masih mendapatkan di atas 60 fps. Dan kalau misal di settingan ultra ya masih kurang sedikit lah untuk yang ini, meskipun masih bisa-bisa aja. Tapi emang lebih aman di settingan ini aja, supaya bisa mendapatkan di atas 60 fps. Dan lanjut ke Blender, menggunakan Project BMW, dia itu mendapatkan di 22 detik, menggunakan Core FF Gen 13 13400F, dan juga RTX 4060 CUDA core-nya. Terbilang ini juga cepat. Dan lanjut ke dayanya. Untuk yang ada di sini minimal yang mendapatkan di 60 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja, dia mentok paling bawah di 60 watt, terbilang ini cukup irit. Yang dimana banyak RGB dan juga warna-warnanya lah. Dari segi kabel, CPU cooler, RAM, MOPO maupun yang lainnya, tapi masih bisa bertahan di 60 watt. Ini pun bagus. Dan apalagi ini maksimal yang mendapatkan di 254 watt. Ini pun juga terbilang cukup irit. Menggunakan RTX 4060 yang hemat daya, jadi aman lah untuk yang ini. Dan apalagi power supply yang menggunakan 650 watt udah lebih dari cukup. Dan apalagi dayanya belum sampai di setengahnya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulan yang ada di sini, apakah ini worth it atau tidak? Di harga 17 juta mendapatkan tema full putih semua, dari segi CPU cooler, MOPO, kabel, dan juga yang lainnya. Ini real putih semua. Meskipun performanya itu standar lah, cuma mendapatkan Core FF Gen 13 dan juga RTX 4060. Dan kalau misal temanya bukan full putih semua, bisa mendapatkan yang lebih tinggi. Tapi ingat, tergantung selera kalian. Yang dimana estetika bagus juga ada harganya juga yang cukup mahal. Sedangkan yang ada di sini, estetika bagus tapi gamingnya juga masih bagus. Bisa melipas di game 2K. Apalagi untuk live streaming, editing, render, ini udah lebih dari cukup juga. Intinya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua. Menggunakan Core FF Gen 13 dan juga RTX 4060 bertemakan full putih. Intinya seperti itu. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.